الفتح إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام. ثم الفاتح إلى خصوصا إلى روح العرب بالله تعالى سيد الشيخ الإمام أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطية الله السكندري، ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجيراننا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، نوينا أن تعلم والتعليم، تذكر والتذكير، نفع الانتفاع والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ودلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam majelis taklim yang biasanya kita rutin malam Rabu. Ini minta maaf ulun bisanya malam Minggu untuk melanjutkan daripada ta'lim ini. Dan insya Allah ini kesempatan yang terakhir ulun hadir. Ulun minta doa sabartaan lawan buhan pian sabartaan, mudah-mudahan apa nang ulun hajatakan hendak sekolah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa barakah, curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita hajatkan daripada dunia dan akhirah juga segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan ta'lim kita yakni halaman 10. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharaini amin. Wa la yadfa'ul madadal habita mislul kibri li'annal ghaitha la yaqiru illa 'alal ardi al-munkhafidati la fawqa ru'usil jibal. Wa la yadfa'ul madadal habita mislul kibri. Tidak ada yang menolak akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan orang yang memiliki akan sifat sombong. Jadi bagi orang yang sadar bahwa dirinya itu sepenuhnya daripada
anugerah dari Allah Subhanahu wa taala zahir dan batinnya, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dirinya itu mampu melakukan atau melaksanakan daripada ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala larangannya, belum lagi segala urusan dunianya, kehidupan dan lain sebagainya. Bagi orang yang sadar bahwa semua itu anugerah dari Allah, maka merupakan daripada pertolongan Allah, mesti orang tersebut akan senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang merasa akan pemberian anugerah pertolongan dari Allah, mesti dia akan malu daripada meninggalkan apa yang diperintah Allah dan mengerja apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hati orang yang senantiasa memandang akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa daripada datangnya pertolongan Allah dan rasa di dalam hatinya itu nang senantiasa ingat akan pemberian Allah, alamat daripada hati itu bersih daripada segala sifat sombong, nang mahijab akan dirinya, tidak mampu daripada melihat akan pemberian Allah, pertolongan Allah, disebabkan kata beliau adanya sifat kibir tadi, yakni sifat sombong di dalam hatinya tadi, lalu merasa bahwa apa yang ada pada dirinya berupa kenikmatan atau kelebihan yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala, itu perasaannya itu hasil daripada usahanya sendiri juga, tiada memandang daripada pertolongan atau pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal ghaitha la yaqiru illa 'alal 'ardil munkhafidati la fawqa ru'usil jibal. Maka ujar sidin, air hujan itu berkumpul pada tanah nang bicek, tidak berkumpul pada puncak gunung. Artinya hati nang merasa tinggi, nang hati senantiasa kada mau mengingat pemberian Allah, kada mau mengingat akan pertolongan Allah, kada merasa daripada pertolongan Allah, hati nang demikian itu tinggi. Hati nang tinggi yaitu hati nang sombong, nang hati itu senantiasa terhijab daripada mengingat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kada mungkin ujasidin orang nang berisi sifat sombong itu kawa mengingat yang demikian itu. Fakazalika qulubul mutakabbirin tantaqilu anha rahmatu wa tanzilu ila qulubil mutawadhi'in. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu pindah dari hati, begitu juga hati orang nang sombong. Fakadzalika qulubul mutakabbirin, demikian juga hati orang nang sombong nang mutakabbirin ujasidin, yakni kada mendapatkan akan rahmat curahan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya Allah wa tanzilu ila qulubil mutawadhi'in, berpindah atau turunnya rahmat itu kepada hati orang nang bersifat tawadhu. Wal muradu bil mutakabbirin, adapun yang dimaksud dengan hati nang sombong, orang nang sombong itu ujasidin man yaruddul haqqa la may yakunu sawabuhul hasanan, yakni orang nang menolak akan kebenaran, bukan orang nang berpakaian bagus. Walakinnal kibra batul haqqi, yakni daf'ahul wahtiqarun nas. Yang dimaksud kibir itu adalah orang nang menolak akan perkara yang hak, yakni menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Wala ta'taqid annal kibra la yakunu illa fi wazirin aw sahibid dunya. Dan jangan kamu beranggapan ujasidin kalau tidak ada sifat sombong
Tidak ada sombong kecuali orang yang berpangkat atau orang yang kaya aja. Jangan jasidin. Kadang kita melihat orang itu sugih, banyak, berduit, berpangkat, lalu biar kita, oh itu orang yang sombong. Kada jasidin, jangan beranggapan yang demikian. Bal qad yakunu fi man la yamliku asha'al lailatin wa huwa yufsidu wa la yuslihu li annahu takabbara ala khalqillahi ta'ala. Kadang sombong itu terjadi pada orang miskin yang tidak punya makanan di malam harinya dan dia selalu berbuat kerusakan dan tidak pernah berbuat baik. Kejadian. Karena sesungguhnya dia itu takabur, sombong pada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'taqid annal manquba man kana fil asri aw fis sijni bal manqubu man asallaha wa adkhala fi hazihil mamlakati tahirati najasatal ma'siyah. Dan jangan kamu beranggapan orang yang tertimpa musibah karena bencana itu adalah orang yang di dalam tahanan atau orang yang di penjara, akan tetapi orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang termasuk orang yang kena musibah, kena bencana karena dia memasukkan najis maksiat di kerajaan Allah Subhanahu wa taala nang suci. Uji sidin. Ya. Jadi nang dimaksud orang nang mutakabbirin tajsidin mayyarudul haqqa. Siapa nang mayyarudul haqqa? Yakni orang yang nang di dalam hatinya itu merasa bahwa dirinya ada. Jadi nang dikatakan daripada menolak kebenaran itu bahwasanya Allah maujud illallah. Allah Ta'ala itu ada. Jadi nang dikatakan orang nang menolak kebenaran itu adalah orang yang memahami bahwa dirinya pun ada dan Allah Ta'ala itu ada, atau kadang-kadangnya beranggapan dirinya ada, Allah Ta'ala itu ada, sedangkan manfaatnya itu Allah Ta'ala itu ada, kita ini hakikatnya yang ada. Awal mula kita ini ada menjadi ada lalu kembali kepada tiada. Adanya kita itu jadi menjadikan kita itu memiliki kelebihan pemberian dari Allah lalu datang daripada sifat sumber tadi, sumber muasalnya tadi. Karena ini menolak daripada kebenaran yang datang daripada Allah yang menyatakan bahwa dirinya itu la maujud illallah, yang ada itu hanya Allah Ta'ala, maka mesti segala kelebihan dan pemberian dari Allah Ta'ala itu pun kembali kepada Allah. Lalu ada sifat kesempurnaan. Bila dirinya ada, kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu pun ada jatuh kepada dirinya, melainkan kepada Allah Ta'ala juga, maka apa kesempurnaan yang perlunya ada akar. Ada juga bilang sebelumnya tadi, lalu ini ada orang merendahkan orang lain. Tapi bila ini merasa dirinya ada, lalu ia merasa memiliki kelebihan, ia tidak pernah mau memandang daripada wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga setiap yang ditemui bagi hati yang terhijab kepada kaum memandang, la wujud illallah tadi mesti akan menghinakan lawan orang. Walau ini itu bagi sedikit saja, tetap di dalam hati yang sedikit itu dia sifat sombong, yang ada memandang daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mendapatkan sifat tawadhu, mutawadhi'in, yang mendapatkan curahan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan sampai hati kita ini bersifat merasa bahwa diri kita ini ada. Bila bahasa diri kita ada, mesti segalanya itu ada. Bila segalanya itu ada, maka ini mengaku bahwa itu miliknya bukan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa mati sifat yang ada tadi itu, maka sirkatilah inaminya bahwa dan ujar baginda Nabi sedikit aja sifat sombong di dalam dadanya, maka haram masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang la yarfa'ul madad al-habita mithl sirri, orang yang akan mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang sombong. Natijahnya adalah orang yang merasa dirinya ada dan pada melazimi akan zikir la maujud illallah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu dia orang yang
yang belajar sifat 20, yakni Allah bersifat wujud, mustahil Allah Ta'ala itu tiada. Wajib bagi setiap makhluk itu tiada. Dan mustahil bagi Allah Ta'ala itu tiada. Wajib Allah Ta'ala ada. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Maka selama-lamanya di dalam hati kita jangan merasa ada. Bila ada, merasa ada, wassalam sudah segala kesombongan pun mesti ada. Bila itu ada, pertolongan Allah Ta'ala pada mau datang. Segala usaha ampun kita sampai saat karena ini ada. Bila kita ada, segala usaha ikhtiar, iktibar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pada akhirnya kita wujud dua. Wujudnya wujud kita adalah majaz yang ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali kepada tiada. Itulah hakikat dan sebenarnya orang yang mutawadhi'in. Lalu mutawadhi'in hati yang demikian itu mesti akan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah karena ini ada ikhtiar, ada iktibar, ada berusaha dan sebagainya karena tunduk kepada ikhtiar, iktibar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ikhtiar dan iktibar daripada Allah? Yakni segala apa yang Allah perintahkan melalui junjungan Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk kepada perintahnya Rasulullah, masuk kepada perintahnya Allah, maka hilanglah daripada segala perbuatan kita, masuk kepada dirinya Rasulullah lagi. Bila sudah ini masuk kepada dirinya Rasulullah, maka habis sudah diri itu pada jahat lagi. Nang ada dirinya Rasulullah dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hakikat sebenarnya orang yang mutawadhi'in, orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keadaan demikian itu, mestinya ada usaha. Apa usahanya? Boleh sembahyang. Apa usahanya? Boleh puasa. Apa usahanya? Ada mau baca Quran. Apa usahanya? Guring makan lagi. Sedangkan semuanya itu kadang diperintah oleh Allah secara berlebihan, apalagi sampai dengan melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila keluar daripada rambu Rasulullah, maka hawa nafsu namanya. Bila masuk daripada hawa nafsu, itulah hakikat dirinya itu ada, dan itu sebenarnya orang yang sombong, yang terjejak daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bila dia ada tawadhu, ada diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama-lamanya sampai yaumil akhir. Alhamdulillah. Lalu dia sejen di sini tadi bahwasanya wala ta'tad tidak anna timbal la yakunu illa fi waznin aw sa'ibid dunya, jangan dikira dia sejen orang yang kabur itu orang yang berlimpah dengan dunia, yang banyak diisi pangkat atau dan jabatannya ada dia sejen bisa aja orang yang miskin, yakni para sahabat tadi ada dan membuat satu kerusakan kepada zalim kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hati tadi sudah tadi baik. Hati tadi sudah rusak, jadi jatuh kepada orang miskin kawa, jatuh kepada orang sugih kawa, jatuh kepada orang alim kawa, jatuh kepada orang jahil kawa, jatuh kepada orang tuha kawa, jatuh kepada anak masih pemuda juga kawa, lelaki ini sabarataan kawa, kecuali bagi orang yang sudah merasa dirinya itu tidak ada malaikat yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah warna mutawadhi. Tapi bilanya ada, maka disini itulah bencana besar bagi orang tersebut yang mesti perlu ia muhasabahnya bersih supaya najis kotoran hati dan itu hilang di dalam hatinya tersebut. Hakikatul farah. Nah, kalau hakikat orang yang gembira itu yang kayak